Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita dan kita mau menaikkan pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan, jiwaku memujimu sungguh besar kau Allahku. Siapakah Allah seperti Engkau Bapa? Tidak ada di bawah kolong langit ini Tuhan, tidak ada nama lain di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam Engkau saja kami beroleh keselamatan. Sebab itu Tuhan, mari Bapa bersihkanlah hati pikiran kami, seluruh anggota tubuh kami, sehingga Tuhan kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu, melalui setiap puji-pujian, melalui setiap pemberitaan firman-Mu, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami mau beribadah dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan inilah kehendak Allah, pengudusan kita. Itulah sebabnya kita harus selalu mengucap syukur, sebab Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Sebab itu saudara-saudara, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Engkau Tuhan yang benar, dan mari kita semua bangkit bersama-sama.
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Biarlah kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
sampai setiap lutut. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Bapak, biarlah pujian kami Tuhan jadi kerinduan kami Tuhan, suatu doa yang selalu kami panjatkan Tuhan, bahwa kami mau Tuhan suatu hari nanti Tuhan, setiap lidah Tuhan mengakui bahwa Engkau Tuhan dan setiap lutut mau bertelut untuk menyembah-Mu Tuhan. Namun biarlah kami mulai dari diri kami sendiri Tuhan, biarlah mulai dari setiap lutut kami Tuhan yang bertelut di hadapan-Mu. Sebentar ketika firman-Mu dikumandangkan kembali Tuhan, hati kami yang belajar Tuhan untuk menyimak, hati kami yang belajar untuk merenungkan dan mau memahami Tuhan, agar lutut-lutut ini dapat bertelut Tuhan, agar lidah kami semakin yakin Tuhan ketika kami mau mengakui nama-Mu sebagai Tuhan kami Tuhan. Engkau yang memberkati pembawa firman, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, setiap telinga kami dengan telinga-telinga murid yang mau mendengar dan mau belajar Tuhan. Kami menyerahkan saja ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi pemimpin Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Haleluya. Hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu saudara sudah membaca judul firman Tuhan hari ini, puas ada harapan. Baiklah, kita akan langsung membaca bersama-sama dari Mazmur 146 ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Haleluya. Berbahagialah saya, berbahagialah saudara yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tentu kita sudah mengenal Yakub. Yakub mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, tetapi juga mengalami hal-hal yang baik pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Yakub, kalau kita ingat hubungannya dengan hak kesulungan, dia kurang baik sepertinya karena jadi penipu. Itu sebabnya namanya kemudian dirubah menjadi Israel, putra raja. Tadinya dia penipu tetapi akhirnya menjadi putra raja. Sesudah menjadi dewasa dan kemudian menikah, melarikan diri, bekerja di rumah pamannya, dia mengalami banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. 10 kali upahnya diciki oleh
mertua yang sekaligus pamannya sendiri. Tetapi akhirnya sebuah penglihatan, sebuah ide cemerlang dalam bisnisnya sebagai seorang peternak domba muncul ketika dia melihat sesuatu dari Tuhan dan dia praktekkan, maka domba-dombanya begitu luar biasa, berkembang biak dan menjadi sangat kuat, baik yang berbintik, yang belang-belang, yang coreng-coreng, itu semua luar biasa kualitasnya. Kemudian Yakub pun akhirnya mempunyai 12 anak, dan yang lahir dari wanita yang dia sangat sayangi, Rahel, salah satunya adalah Yusuf di samping Benyamin. Maka kita tahu bahwa pada waktu Yusuf menjadi kesayangan Yakub, abang-abangnya menjadi begitu iri hati dan menjadi geram dan akhirnya menjadi garang. Dan kita tahu Yakub akhirnya mempunyai roh yang beku. Bertahun-tahun, kurang lebih 13 tahun rohnya beku. Dia selalu teringat kepada anaknya Yusuf yang menurut abang-abangnya sudah mati ketika mereka membawa jubah yang bikin semua sebel sama Yusuf. Jubah sleeve tunic kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jubah yang tangannya itu melebihi tangannya Yusuf, menjumbai dan warna-warni. Jubah itu diciprati oleh darah domba dan berita hoaks. Hoaks itu dari sejak dari zaman dulu kepada ayah sendiri bahwa Yusuf kesayangan ayah sudah dimakan binatang buas, dan itu melumpuhkan Yakub. Tetapi pada satu hari sesudah 13 mungkin 14 tahun lewat kemudian, roh Yakub menyala-nyala kembali ketika tahu bahwa anaknya Yusuf masih hidup, bahkan menjadi penguasa di negeri asing di Mesir. Roh Yakub menyala-nyala sehingga akhirnya dia kuat untuk ada di Mesir. Bahkan sangat menyenangkan membaca akhir hidup Yakub, yaitu bahwa sebelum dia meninggal dia tahu hari di mana Tuhan akan memanggil dia pulang ke sorga, dan dia sudah memberikan nubuat untuk bernubuat. Dia dapat karunia Roh Kudus bernubuat untuk tiap anaknya dan keturunannya. Bahkan cucunya Manasye dan Efraim diberkati dengan tangan yang disilangkan. Dia tahu persis kehendak Allah. Walaupun kata Yusuf, papa salah pak, begini pak. Tidak, Yakub katakan, tidak seperti ini. Jadi luar biasa. Ketika roh Yakub menyala, puas dengan Yesus, ada harapan untuk segala hal yang terbaik. Bahkan bukan hanya puas, saudara bisa dan saya bisa mencapai keadaan sangat puas, sehingga masa depan ada dan harapan itu tidak hilang. Sungguh Tuhan adalah masa depan kita. Ketika roh Yakub dingin, dia hanya berkata, aku hanya menunggu untuk pulang ke liang kubur. Tidak ada sesuatu yang menarik dalam hidup Yakub selama kurang lebih 13 sampai 14 atau lebih tahun ya. Puji Tuhan kalau saudara juga sudah mengalami bagaimana roh itu dihidupkan. Ketika Roh Kudus datang dan menyatakan dosa kita, menyatakan kebenaran, memerdekakan kita, dan menyadarkan ada penghakiman sehingga kita hidup takut akan Allah. Kita ingin menjadi orang benar, maka Amsal 10 ayat 28 katakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kalau saudara baca di Mazmur 146, maka di situ ada banyak harapan yang bisa terjadi.
tentang banyak hal di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, dan harapan kita itu bukan pada orang, tetapi pada Tuhan Allah kita. Ada banyak sukacita bisa dialami oleh seseorang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang rohnya dihidupkan oleh Tuhan. Saudara boleh baca yang ada di Mazmur 146 ya. Di situ, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Jadi jelas di ayat yang barusan saya bacakan, ada pengharapan untuk setiap orang, sekalipun dia orang asing. Istilahnya dia merasa sendiri, tidak ada seorang pun yang kenal dia dengan baik. Kita merasa orang-orang semua di sekeliling kita begitu asing. Saudara mungkin ditempatkan di sebuah tempat baru, ada di komunitas baru, keadaan baru oleh kehendak Tuhan. Maka kalau kita menaruh harapan pada Tuhan, bukan pada orang loh, pada Tuhan, bukan pada orang kaya, bukan pada orang baik yang selalu menjadi saluran berkat buat kita, bukan pada satu janji dari satu instansi, dari instansi pemerintah atau swasta, atau dari janji seseorang. Tidak. Yang harus kita pegang adalah janji Tuhan, supaya jangan seperti Yakub yang pernah mengalami begitu terpuruk, begitu tak berdaya, rohnya seolah-olah padam ketika berita hoaks datang bahwa anak yang dia sayangi, yang lahir pada masa tuanya dari perempuan yang sangat dia sayangi, itu disebutkan mati. Apa berita hoaks yang saat-saat ini sering membuat saudara menjadi patah semangat, menjadi berputar di tempat yang sama dan menjadi boring, menjadi apa boring? Bosan. Kenapa begini terus? Jadi mari minta ya sama Tuhan, ampuni, aku berharapnya sama orang, aku berharapnya pada janji ini dan itu, ini hak aku, ini hak aku. Tidak, taruh harapannya pada Tuhan, biar roh kita menyala. Yang belum pernah menyala pun kita doakan. Saudara-saudara yang sudah mengerti pekerjaan Roh Kudus, doakan. Ada di antara orang-orang di sekeliling kita yang rohnya belum menyala, rohnya masih padam, biar dia menyala. Saudara harus banyak minta kekuatan Tuhan melayani orang-orang yang rohnya belum menyala. Dia belum disentuh oleh Allah, dia belum lahir baru. Tidak usah banyak bicara, tidak usah memberontak, minta kekuatan untuk tidak memakai kekuatan sendiri. Taruh harapan kita untuk orang tersebut sampai Tuhan berbicara langsung kepadanya dan akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Lalu di dalam 2 Korintus 3 ayat 12,
Ini dinyatakan oleh banyak sekali orang yang sudah mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Tantangan-tantangan, halangan-halangan, bahkan aniaya. 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan berani. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang melihat kenyataan Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus benar-benar ada. Firman ini aku alami dari waktu ke waktu. Itu yang menjadi keberanian. Kalau saudara baca-baca buku para martir, seperti di negara tirai besi, ya, di negara yang komunis dan lain sebagainya, ada 1-2 orang yang bahkan bisa berpuasa lebih dari 40 hari, 40 malam, sampai 71 hari, sampai Injil bisa berbicara keras di negeri Tiongkok, ya. Itu karena apa? Mereka berani bertindak seperti itu dengan resiko mati, dengan resiko dianiaya, dengan resiko dibuang. Ada yang dibuang di tempat mayat, ada yang dibuang disekap di sebuah tempat dengan suhu yang sangat dingin, dari 0 derajat min. Kenapa ada keberanian untuk terus memberitakan Injil, memberitakan Yesus, kabar baik kepada banyak orang? Karena mempunyai pengharapan kepada Kristus. Mengapa Daud berani menghadapi Goliat yang dalam catatan Saul dan rakyat Israel waktu zaman itu semua menjadi kecut dan tawar hati? Kenapa Daud berani bertaruh? Karena apa? Karena dikatakan, kalau kita membaca ya di Samuel, itu dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Jadi kemungkinan besar Goliat itu pakai sarung yang ada pedangnya, dia bawa tombak, lembingnya di samping mana, dia datang dengan baju besi dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu bagaimana atribut pada waktu itu orang-orang Filistin secara pastinya, tapi yang pasti senjatanya aja 3. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Ditaruhnya harapannya kepada Tuhan. Dan mengapa dia mengambil batu-batu di dasar sungai cuma 5? Saya yakin Daud mempunyai pemikiran yang cerdas. Kalau bawa batu banyak-banyak, dia gak bisa pilih batu mana yang paling bagus. Tapi kalau 5 itu batu memang pasti teruji. Dan mengapa dia cuma 5? Karena dari kisah sebelumnya, kemungkinan besar Daud sudah mengkaji, dari sekian banyak aku melesatkan umbanku, yang paling parah adalah 5 kali baru kena. Selebihnya dari itu kemungkinan 1 kali kena. 1 kali kena. Dia mempelajari, kalau saya dengan kekuatan sendiri melesatkan umbannya, meleset lagi. Tapi bersama Tuhan, pernah paling parah itu 5 kali baru kena. Kalau yang lain-lainnya sering 1 kali sudah. Itu pasti itu ada di dalam memori Daud. Itu sebabnya kenapa dia cuma bawa 5. Saudaraku, kalau saja kita sudah sekian lama belum berani memberitahu kepada orang-orang yang kita sayangi tentang Yesus Tuhan, kabar baik, bahwa kita semua manusia orang berdosa dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa, dan bahwa hanya ada 1 nama di atas segala nama, Yesus. Maka taruh harapan itu pada Tuhan. Doakan orang ini dengan berbagai cara yang Tuhan sudah ajarkan pada saudara. Bahkan dengan cara-cara baru yang saudara bisa dapatkan dari Tuhan.
Minta sama Tuhan, Tuhan taruh nama ini di benak saya, sehingga waktu kemanapun saya bisa. Malahan saya berkata pada suami, ya, Pi, yuk kita tiap jam berdoa. Entah untuk siapa, untuk satu nama, dua nama, ingatkan Mami, biar kita tiap jam berdoa. Bahkan kalau saudara tahu saya sayang sekali saya catatannya, artikelnya sudah terhapus di HP yang lama, bahwa ada satu perusahaan besar itu mencanangkan setiap 1 jam seluruh personil di perusahaan itu, karyawan, pimpinan, semua berhenti lalu melihat temannya dan mendoakan temannya. Berapa menit saja, beberapa detik saja, doakan salah satu teman atau orang di lingkungan yang ada. Kalau sedang di toilet pada jam itu, doakan yang di sekitar toilet, siapapun yang ada dalam perusahaan itu. Dan dikatakan menarik, sejak mereka menggunakan setiap 1 jam break beberapa detik mendoakan, itu mengalami roh yang lebih menyala-nyala. Ayo kita juga bisa kok, ya, bisa minta sama Tuhan. Setiap 1 jam saya mendoakan siapa, setiap 1 jam lagi saya mendoakan siapa. Hanya beberapa menit mungkin. Atau kalau Tuhan kehendaki, setiap 1 jam kita mendoakan, dan itu enak sekali. Enak sekali. Luar biasa, roh kita akan di-refresh, jiwa kita disegarkan. Bahkan tubuh kita juga yang dengan catatan sering mengalami gangguan, tapi pada waktu begitu kita disegarkan. Bahkan mungkin bisa jadi bugar. Oke, di dalam Efesus dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus supaya mengerti ada pengharapan yang luar biasa. Saya bacakan dengan cepat. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kalau Tuhan pernah berkata di Injil Yohanes, kalau kamu percaya kepadaku dan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, maka kamu akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang aku kerjakan. Besar di situ artinya apa? Komunitas yang menerima berita dan pelayanan akan jauh lebih besar. Di daerah-daerah Afrika, di beberapa daerah pernah ada orang-orang yang mencatat, yang mengikuti sebuah ibadah raya, ibadah akbar dari seorang penginjil yang ditetapkan Tuhan. Itu gurunya. Kemudian punya murid yang sebelum pelayanan akbar itu di briefing, dilatih, tiba-tiba dia berkata kepada salah satu muridnya, kamu akan dipakai 2 kali lipat dari yang Tuhan percayakan pada aku. Tadinya nggak tahu dia, ya, mau seperti apa. Ternyata apa? Gurunya ini melayani di sebuah daerah di mana, yang satunya di Zimbabwe. Entah yang gurunya atau muridnya, ya, tapi yang saya ingat satu tempat itu di Zimbabwe. Kebetulan ada banyak orang dari aparat pemerintah membantu, dan ada orang-orang mencatat jumlah orang yang hadir dalam kebaktian akbar itu. Ternyata waktu di cross check, betul yang Tuhan taruh di gurunya ini, bahwa muridnya itu akan melayani 2 kali. Tidak tahu tadinya, ya, apa, tapi ternyata jumlah orang yang dilayani oleh sang murid kurang lebih 380.000 orang. Sementara sang guru sekitar 190 sampai 200.000 orang. Dan di antara orang yang dilayani di 380 itu,
ada kalanya di hari-hari tertentu itu ada satu serangan iblis yang dahsyat dari pemimpin-pemimpin yang percaya voodoo. Saudara tahu ya di film-film voodoo. Jadi mereka tuh suka kalau punya boneka didoakan kemudian ditusuk kepalanya, nanti orang yang sedang mau diserang itu akan kepalanya sakit begitu. Dukun-dukun dengan black magic. Nah, dalam satu KKL terakhir, saya lupa ya apa dia yang gurunya itu anaknya, tapi itu kisahnya adalah bahwa hadirat Tuhan bekerja, tetapi beberapa menit itu tegang. Ada perlawanan roh-roh jahat lebih dari 10 menit, kurang lebih 25 menit. Itu roh jahat menyerang seperti ada bau yang busuk, lalu kemudian seperti ada keadaan-keadaan yang aneh. Tapi ini satu tim berdoa terus menerus, dan akhirnya ketika ada beberapa orang dari dukun-dukun voodoo dan beberapa dukun lain yang pakai black magic ini mau menyerang ke depan mimbar, tiba-tiba ada sesuatu yang besar terjadi sampai ini kayak ditanam kakinya seperti di semen, saudara. Dan akhirnya terjadilah sentuhan Allah yang luar biasa. Dukun-dukun voodoo ini bertobat, menjerit mereka di hadapan Allah. Mereka merasa dikuasai kuasa jahat, bisa melepaskan diri, dan mereka menerima Kristus, dan saat itu juga mereka dibebaskan. Biarlah kita juga dinyalakan, terus bertambah menyala roh kita. Mungkin kita tidak menghadapi seperti yang saya ceritakan, tapi kita tiap hari menghadapi. Ada banyak keadaan di mana roh-roh jahat kadang-kadang juga menyerang melalui banyak cara, hoax dan banyak lagi hal yang lain, ya. Tetapi kita diberi ada kuasa di dalam diri kita yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan. Berdoa saja untuk pemerintah kita. Nanti Tuhan sendiri akan bukakan jalan yang indah untuk sebuah pengharapan A, B, C atau berapapun sampai berapapun. Sudah ternyata kenyataan bahwa Allah bekerja dengan luar biasa. Sampai kita mempunyai Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti. Allah bekerja. Pertama-tama di kisah-kisah yang sebelumnya saya tidak tahu, tetapi yang berikutnya adalah bagaimana ada orang-orang muda yang memperjuangkan supaya Alkitab di Inggris itu bukan dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat Inggris. Itu banyak perdebatan. Dan kemudian ada orang-orang yang akhirnya harus menjadi martir, dijadikan obor-obor di taman karena memperjuangkan untuk Alkitab ini diterjemahkan, diberitakan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Johann Gutenberg Press harus mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya. Dan kemudian itu dibuang, dibakar oleh para musuh dari Injil. Ada juga mereka bahkan orang Kristen. Tetapi Johann Gutenberg Press mendapat dana segar kembali, mencetak lebih banyak, dan akhirnya sampailah bisa dicetak juga dalam bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah dan lain sebagainya. Lebih tinggi, kuasa Tuhan lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan di dunia ini saja, tapi di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Saudaraku, ada sebuah berita yang saya dapat, entah ini kejadiannya kapan, tapi di Tiongkok itu ada CCTV udara yang bagus sekali katanya ya, sehingga dapat merekam kejadian-kejadian tentang pesawat dan lain sebagainya. Ada sebuah pesawat Boeing 747 China Southern Airlines yang berisi penuh 450 penumpang. Ada pada saat kisah ini terjadi, ada drone ya, ada helikopter drone yang menabrak sayap kiri dari pesawat sampai kebakaran. Satu mesin terbakar. Dan
pilotnya itu memang luar biasa. Dia sudah mahir. Saya tidak tahu kisahnya ya, apakah dia anak Tuhan atau bukan, tetapi dengan tenang sekali dia bisa mengendalikan semuanya dan memilih tempat mendarat yang tepat. Tempat mendaratnya aneh, di antara tol Beijing Tong Expressway Belikwa gitu. Mungkin itu seperti itu namanya, saya nggak tahu bacanya ya. Dan akhirnya 450 penumpang ini selamat. Sampai pemerintah Tiongkok menghadiahkan 57,8 juta yuan yang setara dengan, saya sudah pakai kalkulator, 124 miliar lebih, 879 juta sekian. Kekuatan dari sebuah ketenangan dan kedisiplinan dan kepiawaian itu pasti hasil dari ketekunan. Dan kalau kita membaca di Timotius, saya lewat yang satunya ya, atau nantilah, tetapi nanti kita akan membaca, tapi saya katakan dulu bahwa siapa yang bertekun itu akan memerintah bersama dengan dia. Bukan saja serupa dengan dia, tapi juga memerintah. Bukan, maksud saya begini, yang serupa dengan Kristus akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan siapa yang mau menjadi seperti Yesus dan memerintah bersama dengan Kristus harus mempunyai ketekunan untuk apa? Tekun untuk menyamakan diri dengan konsepnya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, aturannya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan itu perlu ketekunan. Sama seperti satu batu, cuma ditetes air setetes nanti dia berlubang. Itu ketekunan seperti itu. Hasil dari sebuah ketekunan adalah ketenangan. Menjadi piawai, belajar terus dalam ketekunan, semakin meningkat kepiawaiannya, keahliannya. Konsep berpikirnya sudah mulai berubah sampai akhirnya pikiran Kristus menguasai kita. Itu yang kita harus harapkan, sehingga kita tidak pusing dengan penghidupan sehari-hari kita, karena kita akan berdiri sebagai prajurit Kristus. Bahkan Tuhan berjanji tulang-tulang kering pun bisa dihidupkan kembali dan kemudian menjadi satu tentara yang besar. Itu yang kita rindukan. Kita jalani saja hidup kita sehari-hari, nggak usah pusing dengan gaji turun dikit, nanti turun lagi, pekerjaan bertambah, tapi gaji dikurangi. Nggak apa-apa, Tuhan mungkin ini menuntut kedewasaan saya, atau saya melamar ke sini ke sana belum keterima. Apa maksud Tuhan? Mungkin saya sudah dengar panggilan Tuhan, tapi saya bandel. Tuhan menghendaki saya melakukan ini nih, menyerahkan diri bagi Tuhan, tapi saya bandel. Saya berpikir harus begini. Tidak ya. Yang harus paling utama adalah Kristus. Puji Tuhan. Dan pengalaman daripada Paulus jelas sekali bagaimana ada kuasa besar yang melepaskan dia dari banyak sekali hal-hal jahat. Pada waktu di 2 Timotius 4 ayat 16 sampai 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semua meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam perjalanan seorang percaya, bahkan yang sudah menjadi pelayan Tuhan, yang diurapi, yang dipakai Tuhan untuk banyak hal, ada waktu di mana iblis mengambil kesempatan seperti lubang kecil yang akhirnya merusak roh seorang yang dipakai Tuhan ini. Itu bisa terjadi dengan berita hoaks, dengan aniaya dan lain sebagainya. Kita tahu
Ada nubuat dari putri-putri Nabi Agabus bahwa orang yang mempunyai ikat pinggang akan dianiaya di Yerusalem. Sudah tahu aniayanya seperti apa. Kenapa Paulus berani berangkat ke sana? Harapannya bukan pada kebaikan manusia. Harapannya bukan kepada backing, pengantara, atau follower, atau orang-orang berkuasa. Tidak, tetapi pada Tuhan. Dan akhirnya Paulus berkata apa? Aku lepas dari mulut singa, sudah masuk di mulut singa, tapi bisa dilepaskan Tuhan, diseret oleh Tuhan untuk diselamatkan. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Paulus, satu hari dia dianggap seperti sudah mau mati, tapi dia bangkit lagi segar bugar, sehingga dia berkata, dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan. Saudara juga harus percaya, saudara sudah dipilih. Percaya Tuhan akan membantu saudara untuk melepaskan diri dari mulut-mulut singa yang mungkin bukan berupa aniaya, tapi mulut-mulut singa berupa hoaks-hoaks dalam pikiran saudara. Kamu masih muda, gak apa-apa kok, apalagi kamu masih remaja lah, gak usah pusing-pusing begitu. Ini aja deh, ikutin gak apa-apa kok. Itulah satu celah kecil yang akan merusak semua di dalam seseorang. Roh sampai bisa dingin, beku seperti Yakub. Tapi kita mau berdoa ya, minta, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Saya cantumkan sepertinya nggak ada hubungannya ya, tapi Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita sambung 2 Timotius 2 ayat 12a, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kalau kita membaca Alkitab, kita terkagum dengan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu memberikan semua yang Dia punya itu sampai nanti di kekekalan itu. Pengennya Tuhan itu berdampingan dengan kita sama. Kuasa yang ada pada Tuhan dipercayakan pada kita. Segala hal itu diberikan, dan itu sebabnya iblis melemahkan kita dengan banyak hoaks. Umur kamu berapa sih? Lihat aja kelemahan kamu ini tuh. Memangnya Tuhan mencari orang-orang yang kuat? Tuhan mencari yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Bukankah seperti itu firman Tuhan? Jadi jangan merasa gitu lalu kita mundur dan roh kita menjadi istilahnya apa? Melepas ya, tambah lama tambah sampai akhirnya seperti sumbu yang berasap. Lalu kita berkata, sudah habislah aku pasrah aja deh. Emang aku begini? Oh tidak, sumbu yang berasap Tuhan tidak padamkan, Tuhan dapat menyalakan kembali. Minta itu. Bulu yang terkulai yang sudah tidak bisa dipakai apa-apa akan dibuang sekalipun, Tuhan bisa menegakkannya kembali. Lihatlah Yakub, bagaimana dia menjadi gagah perkasa lagi. Bahkan saya pernah berdoa, kalau kita doa keluarga, saya pernah berdoa, mungkin anak-anak ingat, saya pernah berdoa, Tuhan kalau saya meninggal, kalau saya tidak ditentukan untuk diangkat hidup-hidup, biarlah saya meninggal seperti Yakub, yang sehat, yang bisa bernubuat, menyatakan kebenaran, dia angkat kakinya di kasur dan dia pulang dengan damai. Jarang saudara yang meninggal seperti itu akhir-akhir ini. Kalau di grup saya sering kali sudah tidak berdaya masuk rumah sakit, tahu-tahu tidak bisa bicara lagi, meninggal. Itu beberapa teman saya satu angkatan yang usianya lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya. Kita tidak menghadapi siapapun, tapi harapan ada. Kita puas karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Mari harapan apa yang benar, yang baik, untuk keselamatan orang-orang di sekeliling kita, untuk kebangkitan rohani dalam diri kita, dalam diri pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, sesama jemaat dan lain sebagainya. Kalau kita menaruh pengharapan seperti itu, ada nasihat dari 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan,
bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini ada pengharapan menjadi sama dengan Kristus. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya seperti Dia juga adalah suci. Puji Tuhan. Semoga kalau kita sudah diberi pengharapan yang banyak dari firman Tuhan, semoga firman Allah itu menyamakan konsep hidup kita, menyamakan cara kita berpikir, menyamakan motivasi kita dengan motivasi Tuhan, menyamakan pengelolaan waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya sama seperti yang Tuhan atur. Semoga kita juga menjadi mitra yang baik. Luar biasa Tuhan mempercayakan pada kita menjadi kawan sekerja Allah. Puji Tuhan. Semua saudara, Tuhan mau jadikan saudara kawan sekerja Allah. Tapi sudahkah saudara punya waktu tiap hari untuk datang kepada majikan kita, yang sekaligus menjadi partner, tim sukses bagi kita. Dan Tuhan mengharapkan kita jadi tim sukses bagi Dia. Saudaraku, kalau kemarin ini 4 minggu lalu saya pernah menyinggung tentang Maria yang memberikan minyak narwastu yang sangat mahal, 300 dinar. 300 dinar sekarang itu hampir sama dengan 30 juta. Itu sebabnya kenapa Yudas juga, gede amat itu, harganya mahal amat. Itu tidak mungkin seorang Maria bisa punya minyak narwastu yang mahal itu dalam kurun waktu yang pendek. Kalau dia gaji 1 dinar 1 hari, untuk hidup dia berbagi dengan 2 saudaranya, berarti dia hidup prihatin supaya satu saat dia mempersembahkan satu persembahan yang harum, minyak narwastu buat Tuhan Yesus. Dan saudara, waktu itu saya belum tanya ya, waktu Maria memecahkan buli-buli, meminyaki kaki Yesus, dan itu dengan menyeka dengan rambutnya, ada yang serupa nggak dengan Yesus? Bingung ya? Ada yang sama nggak dengan Yesus pada waktu dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya? Sama baunya, bau minyak narwastu. Sudah mulai serupa baunya, auranya. Itu bisa menjadi pengharapan kita. Kita menjadi puas, ada pengharapan. Tidak menjadi sedih buat kita yang suka introvertnya datang lagi. Aku kok salah melulu. Aku kok gini ya. Kecewa dengan diri sendiri. Maka kita akan menjadi puas, ada harapan. Yesus sanggup mengubah saya supaya saya bisa serupa dengan Dia dalam hal ini, itu, dan dalam segala hal. Itu perlu ketekunan. Dia harus prihatin, dia harus perih, dia harus mereket kalau orang Sunda bilang. Dia mungkin harus mengikat pinggangnya, mengikat perutnya, menaruh pisau di leher untuk makanan tertentu supaya dia punya uang. Bisa mempersembahkan narwastu, menahan keinginannya untuk hal-hal tertentu. Dia menahan diri untuk mengeluarkan bahwa dia mau beli minyak narwastu, supaya nanti jangan dihalangi dong sama saudara-saudaranya. Belum tentu saudara-saudaranya akan setuju, bahkan mungkin kamu pelit-pelit amat sekarang. Tapi dia punya rahasia, dia pelit untuk beberapa hal supaya bisa mempersembahkan yang terbaik. Semoga saudara mendapat hikmat dari Tuhan, entah seperti apa yang Tuhan mau katakan pada saudara melalui firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan akan menyucikan kita terus menerus ya. Dengan tekun kita bisa mempersembahkan hal terbaik tiap hari dalam hidup kita. Jangan nanti, tiap hari. Kalau Maria tidak mengumpulkan uang demi uang, kalau dia bikin sendiri misalnya, dia harus memerah sedikit, beberapa tetes dari sekian kilo.
bahan baku, dia cuma bisa masukkan beberapa tetes, dia harus pergi lagi ke sebuah pegunungan, dia begitu lagi dilakukan, dan itu berkenan di hati Tuhan. Lalu kalau saudara ikut lihat Elisa dan Elia, waktu Elia mau diangkat Tuhan, Elisa ingin ikut, Elia berkata, kamu di sini aja, ya, kamu di sini aja, itu di Gilgal. Aku harus ke Betel, wah aku ikut. Udah di Betel, kamu di sini aja, kata Elia. Jangan ikut Elisa, susah perjalanan aku harus ke Yeriko. Ikut lagi, tekun. Dan akhirnya terakhir, udah di sini aja, kamu nggak usah, aku harus menyeberangi sungai Yordan. Tapi ketekunan Elisa menghasilkan keinginan di hatinya, aku mau menerima 2 bagian dari roh Elia, dan itu dia dapat. Tuhan sangat ingin saudara menjadi orang-orang yang puas, karena banyak pengharapan di dalam Yesus. Mengapa kita belum puas? Karena harapan kita tidak taruh di dalam Tuhan. Kita tidak cocokkan dengan firman Tuhan, sehingga kita masih ada kefasikan, dan harapan orang fasik sia-sia. Sudah begini susah payah, ternyata gagal total. Tapi kalau itu bagus untuk mengajar kita, bagus ya. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan pewahyuan yang lebih lagi. Luar biasa. Kita tidak perlu mengingat, oh kayak pilot itu dapat 124 miliar heran. Kita sudah dapat lebih dari 124 miliar. Hidup kekal itu lebih dari itu. Lebih berapa triliun. Yesus sebagai anugerah yang sempurna, pemberian terbaik. Lebih dari seorang kekasih, lebih dari seorang sahabat, lebih dari seorang ayah, ibu, suami, istri, atau majikan terbaik yang sudah rindukan, atau partner kerja terbaik. Yesus sudah menyerahkan segalanya. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia diremukkan, dia dihancurkan, supaya di dalam diri saudara dan saya ada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang sama seperti yang Yesus punya. Sebab satu hari Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya juga mempelainya yang luar biasa, akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan semoga tahun ini akan berakhir beberapa hari lagi, 1 bulan lebih, 40 hari lagi ya, kita akan menutup tahun ini. Semoga Roh Kudus akan memberi kekuatan, keyakinan pada kita bahwa ada pengharapan di dalam Yesus, untuk saya bisa membawa orang ini kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya, untuk saya melihat orang ini lahir baru, Tuhan, lahir baru, meninggalkan hidupnya yang lama. Harapan itu kita taruh hanya kepada Tuhan. Mungkin sambil kita menaruh harap, kita harus bertekun, menahan diri untuk tidak bicara apa-apa sampai Tuhan bicara pada dia. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara, mengambil kuasa yang Tuhan mencurahkan. Tekun saja dalam penantian kita, sebab harapan kita tidak akan pernah hilang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan datang padanya dengan rasa syukur yang besar. Saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara yang mengikuti pemahaman Alkitab soteriologi, saudara tentu mendengar daripada ini, saudara sudah dipilih, kan karena apa-apa, karena anugerah Tuhan. Dan biarlah pilihan itu akan menjadi sukacita, dan kemudian kita juga akan minta Tuhan kuduskan tadi yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri. Tuhan, sucikan pikiran saya, sucikan angan-angan saya, sucikan keinginan-keinginan saya, sucikan tangan saya juga, supaya tangan saya tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Mulut saya, kaki saya, dan semua dalam hidup, termasuk uang saya, jangan sampai uang saya dipakai untuk melukai hati Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu. Kau telah memilih
aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku main suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku. Kita akan menaikkan refnya sekali lagi. Minta Roh Kudus menunjukkan mana yang tidak suci, mana yang menjadi celah. Apakah kita juga seperti rumah penyamun, sarang penyamun, bukan rumah doa? Ya Tuhan menunjukkan hal-hal yang buruk itu saat ini juga dan hari-hari berikutnya, supaya kita bisa dikuduskan, kita diampuni, lalu dilengkapi menjadi alat di dalam tangan. Jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan dunia. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dikagumi dari semua hal yang dikagumi oleh manusia, karena Engkau sudah begitu mempercayakan kepada kami hidup yang luar biasa Tuhan. Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah mencari kami dan menemukan kami. Terima kasih, segala puji hormat bagimu. Inilah kami. Kami bukan milik kami sendiri. Tubuh kami, waktu, tenaga, harta, kepandaian, semua hal dalam diri kami bukan milik kami. Semua milik-Mu, semua adalah anugerah-Mu. Itu sebabnya kami kembalikan kepadamu. Biar perbaharui roh kami, sehingga roh kami menyala-nyala. Kami begitu puas dengan janji-janji-Mu. Kami begitu puas dengan persekutuan dengan Engkau. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga mulut kami tidak bisa kami tahan, jari kami tidak bisa tahan untuk mengetik, untuk menyuarakan kebenaran dan kebenaran dan kebenaran, karena Engkau adalah kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bantulah kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh Tuhan keluarga mereka, biar sepanjang waktu yang masih ada rohnya menyala-nyala bagi Tuhan. Firman Allah menjadi kecintaan melebihi hal-hal yang nikmat di bumi ini, sehingga kebenaran itu akan memerdekakan lagi dan memerdekakan lagi setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Bahkan sebelum tahun ini berakhir, kami rindu Tuhan ada kuasa untuk kami memberitakan firman kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa buat Indonesia, pilkada Tuhan, dan semua hal yang ada di negeri kami, bahkan di bumi ini, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan, biar kami percaya hanya kekuasaan Tuhan yang akan menentukan segala yang terbaik untuk keselamatan banyak orang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan terus mengucap syukur untuk rahmat-Nya yang besar, untuk kasih-Nya yang ajaib, untuk kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup memberi pengertian dan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, yang juga akan menuntun kita dalam kebenaran yang menguduskan, menyucikan, yang membenarkan dan menyempurnakan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan menyertai kita semuanya.